Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Haleluya. Mari kita menghidupi hari-hari yang kita jalani dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup ini dan yang akan terus kita alami sepanjang hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang hidup. Tuhan mengubah air mata menjadi mata air. Ini yang menjadi tema kita saat ini. Tuhan mengubah air mata menjadi mata air, yang terambil dari Mazmur 56 ayat 9. Berkata demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Haleluya. Mazmur 56 ini lahir pada waktu Daud melarikan diri ke kota Gad karena Raja Saul bersama dengan pasukannya mengejar-ngejar Daud dengan maksud untuk membunuhnya. Nah, pada waktu Daud berada di Gad, nyawanya pun terancam. Setelah orang-orang Gad mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya ternyata adalah Daud. Melihat situasi itu, Daud menjadi sangat takut. Dan ia membuat dirinya berpura-pura gila untuk mengelabui orang-orang Gad demi keselamatan nyawanya. Semasa hidup Daud, ia mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, dan ia selalu berada di bayang-bayang kematian. Ayat 9 yang kita baca tadi merupakan pernyataan iman Daud kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Berkata, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudaraku, Tuhan tidak menjanjikan hari-hari yang kita lalui berjalan mulus tanpa pergumulan, tertawa tanpa tangisan, matahari tanpa awan gelap. Tetapi Tuhan menjanjikan pertolongan di kala pergumulan, tertawa untuk tangisan, kekuatan untuk kelemahan, kesembuhan untuk kesakitan, dan kebahagiaan untuk air mata. Saya mengajak kita untuk merenungkan 3 hal terkait dengan tema kita, Tuhan mengubah air mata menjadi mata air. Yang pertama, air mata adalah anugerah. Jadi Tuhanlah yang menciptakan air mata. Itulah sebabnya bersyukurlah kalau kita masih bisa menangis dan ada air mata yang mengalir. Sebab saudara-saudara, ada orang yang menangis tapi tidak ada air matanya. Itu masalah. Dan dia harus berobat dan konsultasi kepada dokter. Mengapa air mata tidak ada? Jadi saudara, sekali lagi bersyukurlah kalau kita masih bisa menangis dan ada air mata yang mengalir dari mata kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat air mata dalam 2 perspektif. Perspektif yang pertama secara ilmiah. Apa itu air mata? Air mata adalah kelenjar yang diproduksi oleh proses lakrimasi untuk melumasi dan membersihkan mata.
Para ilmuwan menemukan air mata itu ada 3 jenis. Air mata yang berlendir, air mata berair, air mata berminyak. Dan masing-masing air mata ini memiliki fungsi untuk kesehatan mata. Saudaraku, ditemukan para ilmuwan bahwa air mata yang dihasilkan karena menangis mengandung lebih banyak protein dan hormon. Kita tahu air mata keluar bisa juga diakibatkan karena stimulus dari luar. Misalnya ketika ada orang iris bawang, air matanya pasti keluar. Misalnya ketika ada orang cabut bulu mata atau cabut bulu hidung, air mata bisa keluar karena mengalami kesakitan. Saudara-saudara, air mata oleh karena menangis ini mengandung lebih banyak protein dan hormon. Tidak hanya itu, ternyata air mata bisa menjadi obat yang mujarab, yang berguna bagi kesehatan tubuh dan pikiran kita. Saat menangis rupanya kita sedang mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita, mengurangi rasa stres. Dan saat kita menangis, itu membuat sistem otak dan jantung menjadi lancar. Inilah yang membuat orang merasa lega dan lebih baik pada waktu ia menangis. Jadi saudara coba bayangkan bagaimana dengan orang yang menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Itu masalah. Perspektif yang kedua, perspektif secara rohani. Apa itu air mata? Air mata merupakan reaksi dari pergumulan berat yang kita alami. Saat kita menghadapi persoalan berat secara manusia, kita tidak mampu menghadapinya, sehingga perasaan kita tidak mampu. Itulah yang membuat kita menangis. Dalam Alkitab ada contoh-contoh yang menangis karena pergumulan yang mereka hadapi. Seperti semisal Hana, Daud, Abraham. Kemudian air mata merupakan dampak dari sebuah penyesalan yang mendalam saat seorang merasa berada dalam lumpur dosa, saat seorang merasa mengkhianati Tuhan, lalu kemudian ia menangis dan air matanya mengalir. Sama seperti Petrus, Daud, dia menangis dan menyesali dosa-dosanya kepada Tuhan. Lalu kemudian air mata merupakan hasil dari sentuhan kasih Allah. Saat kita menyembah Tuhan, Tuhan menyentuh hati kita dan kita bisa menangis. Saat kita berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi keluarga kita, dan karenanya kita menangis dan mengeluarkan air mata. Jadi saudara-saudara, air mata adalah anugerah. Yang kedua, Tuhan menghitung air mata setiap orang percaya. Ada satu maksud untuk setiap peristiwa dalam hidup ini, yaitu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa menangis. Kadangkala Tuhan izinkan persoalan berat terjadi dalam hidup kita agar kita bisa memahami apa itu air mata. Saat kita menghadapi masa-masa sukar, saat kita bergumul dalam hidup ini, itu mengajarkan kita agar kita memahami arti air mata, sehingga kita mengalami kekuatan air mata di dalam Tuhan. Sekali lagi, sehingga kita bisa mengalami kekuatan air mata di dalam Tuhan. Ingat saudara-saudara, air mata setiap orang percaya tidak jatuh dengan sia-sia, tetapi ditampung oleh Tuhan di dalam keribatnya.
firman Tuhan yang kita baca tadi. Tuhan menampung air mata setiap orang percaya di dalam hatinya, dan semuanya kau daftarkan, kata firman Tuhan. Saudara, sebuah kisah lain, kita tahu waktu Hizkia jatuh sakit dan ia divonis oleh Tuhan akan mati dalam waktu dekat. Saudara, ketika ia mendengar berita itu, maka Hizkia berdoa dan menangis sangat di hadapan Tuhan. Menangis sangat di hadapan Tuhan. Melihat hal itu, Alkitab berkata, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi saudara-saudara, Tuhan melihat Hizkia waktu dia berdoa dan waktu dia menangis. Dan Tuhan juga melihat air matanya. Itulah sebabnya Alkitab berkata Tuhan memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lagi. Saudaraku, Tuhan menghitung setiap air mata kita, orang-orang percaya. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan mengganti air mata orang-orang percaya menjadi mata air. Saudara, kita mengenal mutiara. Mutiara yang konon disebut air mata kerang. Saudara, proses terbentuknya mutiara adalah akibat iritasi yang disebabkan oleh sesuatu yang asing masuk ke dalam kerang itu. Sewaktu benda itu masuk, kerang itu merasa sakit yang luar biasa. Tetapi karena kerang itu bertahan dari gangguan iritasi itu, maka itulah yang menghasilkan mutiara. Jadi mutiara terbentuk oleh karena ada benda yang masuk ke dalam kerang dan terjadilah mutiara tersebut. Saudara, orang-orang percaya yang menghadapi pergumulan, yang menghadapi persoalan, menghadapi masa-masa sukar dalam hidupnya, dan apabila ia tetap setia dengan Tuhan, ia akan menuai hasil yang baik dalam hidupnya. Ia akan menuai hal-hal yang baik dan indah dari Tuhan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang yang menabur dengan air mata dan orang yang menangis sambil menabur benih akan menuai dan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Hanya orang yang menangis dan menabur benihlah yang akan menuai hasil. Artinya bukan setiap orang yang menangis lalu mendapatkan hasil. Bukan. Tetapi orang yang menangis sambil menabur benih, dialah yang akan menuai hasilnya. Banyak orang Kristen yang menangis atas persoalannya, tetapi mereka tidak pernah menabur. Mereka tidak setia dengan Tuhan. Mereka tidak mau beribadah lagi. Mereka lari dari Tuhan. Mereka tidak mau melayani dan tidak mau melakukan sesuatu lagi dalam hidupnya kepada Tuhan. Maka orang yang demikian tidak akan pernah menuai apa-apa. Hanya orang-orang yang menangis oleh karena persoalan yang dihadapinya, tetapi ia tetap menabur, ia tetap setia, ia tetap beribadah, ia tetap melayani, dan ia tetap memberikan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata, ia akan pulang dengan sorak-sorai dan akan menuai hasil yang berlimpah. Haleluya. Saudaraku, saat ini kita mungkin menangis
oleh karena beratnya persoalan yang kita hadapi. Tetapi saudara-saudara, berlututlah, menangislah di hadapan Tuhan. Mungkin kita mengalami pergumulan berat karena bisnis kita sudah tidak bisa lagi jalan. Saudara, berlututlah dan menangislah di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan melihat air mata dan Tuhan akan menggantikan air mata itu menjadi mata air suatu saat nanti. Haleluya. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata seorang ibu janda yang menghidupi 8 anak. Kita bayangkan seorang ibu janda dengan 8 anak. Ibu ini punya pekerjaan, dia berjualan di pasar dan jualan kecil-kecilan. Tetapi yang hebatnya adalah ibu ini seorang yang setia dan yang mengasihi Tuhan. Ibu janda ini dia melewati hari-harinya dengan air mata untuk anak-anaknya. Bagaimana supaya anak-anaknya bisa hidup dan sekolah. Setiap hari dia berjuang untuk ke-8 anaknya. Setiap hari dia berdoa dengan menangis kepada Tuhan. Dia bekerja dengan giat. Artinya saudara-saudara, ibu ini di tengah-tengah pergumulan yang dihadapinya, tetapi dia tetap mendabur benih. Dan puji Tuhan saudara-saudara, semua anak-anaknya berhasil. Air mata ibu ini menjadi benih keberhasilan, sehingga menjadi mata air keberhasilan bagi anak-anaknya. Saudaraku, air mata orang percaya akan menjadi benih pemulihan untuk keluarganya yang bermasalah. Sehingga suatu saat nanti akan menjadi mata air kebahagiaan. Air mata orang percaya akan menjadi benih keselamatan bagi keluarganya yang belum bertobat. Sehingga nantinya menjadi mata air sukacita. Haleluya, haleluya. Maju terus dalam Tuhan dan tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita, apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Allah yang memberkati kami, yang menguatkan kami Tuhan, bahwa air mata orang percaya tidaklah sia-sia. Tuhan menghitungnya dan Tuhan menaruhnya di dalam kiribatnya. Ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, beratnya tantangan-tantangan hidup yang kami hadapi, dan olehnya kami mungkin sampai harus menangis, tetapi air mata kami tidak akan pernah sia-sia, karena air mata kami, air mata di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada kebaikan Tuhan oleh sebab keperhatian dan berkat Tuhan yang kami alami. Berkat-Mu terus tercurah atas setiap kami umat-Mu yang selalu menantikan keselamatan, yang selalu menantikan pertolongan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan nyata dan nyata dalam hidup kami, orang-orang yang mengasihi-Mu. Berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami, berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus memberkati kami, menyertai kami hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kami yang percaya. Haleluya, haleluya. Amin.